Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indah Barliani Bakri, jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai seremonial formal sekolah, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, dan best practice sekolah. Seremonial formal sekolah. Salah satu contoh kegiatan seremonial formal di sekolah ini ialah upacara bendera. Berdasarkan pengertian dari Direktorat Pembinaan Kesiswaan, Dikdasmendikbud 1998, upacara bendera adalah kegiatan pengibaran atau penurunan bendera kebangsaan Republik Indonesia Sang Merah Putih yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu atau saat yang telah ditentukan, dihadiri oleh siswa, diselenggarakan secara tertib dan hikmat di sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam panduan pelaksanaan upacara bendera di SMP, ada 6 tujuan pelaksanaan upacara bendera, yaitu: pertama, membiasakan bersikap tertib dan disiplin. Kedua, membiasakan berpenampilan rapi. Ketiga, meningkatkan kemampuan memimpin. Keempat, membiasakan kesediaan untuk dipimpin. Kelima, membina kekompakan dan kerjasama. Dan yang terakhir, mempertebal rasa semangat kebangsaan. Kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikuler merupakan rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kurikuler ini terbagi menjadi 3 macam, yakni: pertama, kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler. Intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah teratur, jelas, terjadwal, dan sistematik yang merupakan program utama dalam proses mendidik siswa. Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong inti maupun khusus. Kokurikuler. Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler sebelumnya di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan kokurikuler adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan intrakurikuler. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mendalami dan menghayati materi pelajaran. Kedua, tidak menimbulkan beban berlebihan bagi siswa. Ketiga, tidak menimbulkan tambahan beban biaya yang dapat memberatkan siswa maupun orang tua. Dan terakhir, penanganan kegiatan kokurikuler dilakukan dengan sistem administrasi yang teratur, pemantulan, dan penilaian. Ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan serangkaian program kegiatan belajar mengajar di luar jam pelajaran terprogram yang dimaksudkan untuk meningkatkan cakrawala berpikir siswa, menumbuhkan bakat dan minat siswa, serta semangat pengabdian terhadap masyarakat. Tujuan pelaksanaan ekstrakurikuler di sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 bahwa kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Di sisi lain, harus meningkatkan kemampuan siswa dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kegiatan pembelajaran dan pengajaran di luar kelas atau ekstrakurikuler ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu: pertama,
meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam semesta. Kedua, menyalurkan dan mengembangkan potensi dan bakat peserta didik agar dapat menjadi manusia yang berkreativitas tinggi dan penuh dengan karya. Ketiga, melatih sikap disiplin, kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir, memberi peluang peserta didik agar memiliki kemampuan untuk komunikasi atau human relation dengan baik, secara verbal maupun nonverbal. Best practice sekolah. Best practice sekolah merupakan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pembiasaan dalam pendidikan adalah proses pendidikan yang berlangsung dengan cara membiasakan peserta didik untuk bertingkah laku, berbicara, berpikir, dan melakukan aktivitas tertentu yang menurut kebiasaan itu baik. Faktor terpenting dalam pembentukan pembiasaan adalah pengulangan. Pembiasaan dinilai sebagai cara yang efisien dalam mengubah kebiasaan negatif menjadi kebiasaan positif. Oleh karena itu, sebagai permulaan dan sebagai pangkal pendidikan, pembiasaan merupakan alat satu-satunya, sehingga anak-anak perlu dibiasakan dengan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, dan pola pikir tertentu. Keberhasilan pembiasaan positif yang diberlakukan di sekolah ini tergantung pada pertama, guru yang menjadi teladan untuk perilaku yang dibiasakan. Kedua, guru memberikan perhatian, pujian, hadiah terhadap tindakan anak dari perilaku pembiasaan yang dianggap positif. Ketiga, adanya kontinuitas dari perilaku yang dibiasakan ditiru oleh anak. Keempat, guru berusaha memberikan pendampingan agar dapat mencegah perilaku yang bertentangan dari norma yang dibiasakan. Kelima, perlu adanya suasana yang mendukung agar perilaku tersebut kondusif untuk dilakukan, seperti adanya dukungan orang tua, adanya metode pendekatan belajar sambil bermain, ada simbol-simbol pendukung dari norma yang dibiasakan, dan sebagainya. Dan terakhir, tingkat kekonkretan perilaku sehingga mudah ditiru oleh anak.